Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marisa dengan NIM 666121002. Nah, di sini saya akan membahas tentang analisis konflik pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru ruas Padang Cincin menggunakan mazhab Nurai kapitalisme. Latar belakang dari konflik pembangunan ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang percepatan penyelenggaraan proyek strategi nasional tercatat sebanyak 248 proyek infrastruktur strategi nasional terbesar di berbagai wilayah di Indonesia. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol merupakan faktor yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperlancar konektivitas antar wilayah, sehingga dapat meningkatkan mobilitas arus barang, jasa, dan manusia. Walaupun keberadaan tol akan memberikan dampak positif, namun dampak negatif akibat dibangunnya tol menjadi permasalahan yang berujung pada konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Dampak negatif yang dirasakan masyarakat adanya akan kehilangan lahan pertanian, tempat tinggal, dan sarana hidup sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kehidupan pokoknya. Tak bisa mencapai kata sepakat dalam pembahasan bentuk dan besaran ganti rugi. Puluhan warga hak guna tanah di Nagari Kasangan akhirnya berusaha menolak nilai ganti rugi yang dianggap sangat rendah dan menuntut ganti rugi yang lebih tinggi dari yang ditetapkan sebelumnya. Warga Nagari Kasangan hadir di kantor Wali Kota Nagari Kasangan pada awal bulan Juni 2018 dengan maksud meminta agar permohonan masyarakat disampaikan kepada pihak yang berwenang agar dapat mengubah atau mempertimbangkan kembali hak tanah yang ditetapkan delegasi berdasarkan harga tanah yang diinginkan. Masyarakat juga akan melarang pelaksanaan proyek jalan tol di lahannya sampai harga ganti rugi masyarakat diserahkan. Namun tindakan ini tidak efektif karena harga ganti rugi hanya dapat diadukan ke pengadilan. Tak berhenti sampai di situ, masyarakat Nagari Kasangan terus menolak tegas uang ganti rugi tersebut dengan melakukan aksi unjuk rasa baik di pemerintahan maupun di kantor Gubernur Sumbar pada tanggal 23 Januari 2019 dengan tuntutan yang sama, karena masyarakat merasa bahwa pemerintah daerah tampak tidak ikut campur dalam menyelesaikan rendahnya kompensasi yang diterima masyarakat. Masyarakat tidak setuju dengan penetapan trase jalan tol yang dianggap akan merugikan karena trase tersebut melewati lahan-lahan produktif dan terutama letak pintu gerbang tol tersebut mengenai permukiman penduduk yang padat. Sebagaimana diketahui bahwa bagi masyarakat, lahan adalah sumber kehidupan, sehingga masyarakat meminta agar trase tersebut dipindahkan ke lahan yang tidak produktif dan padat penduduk. Tokoh kapitalisme sayap kanan baru bukanlah istilah yang terkenal dalam literasi akademis. Namun ada beberapa referensi tentang kanan baru dan kapitalisme. Kanan baru adalah gerakan politik yang muncul pada akhir abad ke-20, bercirikan ideologi konservatif dan nasionalisme. Adapun analisis konflik pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru ruas Padang Cincin menggunakan sudut pandang mazhab kapitalisme. Yang pertama, peran pemerintah dan perencana nasional. Dalam prinsip kapitalisme, peran pemerintah dalam pembangunan jalan tol Padang Cincin adalah sebagai pengelola dan pengawas pembangunan jalan tol. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam pengadaan lahan untuk membangun jalan tol. Pengadaan lahan dilakukan melalui tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pelepasan instansi. Dalam pembangunan jalan tol Padang Cincin, perencanaan nasional berperan penting dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat. Pembangunan jalan tol Padang Cincin merupakan salah satu proyek strategi nasional yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat. Proyek ini juga merupakan bagian dari Tol Trans Sumatera yang menjadi prioritas nasional dalam pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia. Yang kedua, peran masyarakat. Peran masyarakat dalam pembangunan jalan tol Padang Cincin adalah sebagai pihak yang terdampak langsung oleh pembangunan jalan tol. Masyarakat harus diberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai proyek pembangunan jalan tol, termasuk dampak dan manfaatnya.
Masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses pengadaan lahan dan penentuan harga ganti rugi. Selain itu, masyarakat juga harus mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku dalam pembangunan jalan tol. Ketiga, peran mekanisme pasar. Mekanisme pasar dalam pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru ruas Padang Cincin yaitu pengadaan lahan. Mekanisme pasar digunakan dalam pengadaan lahan untuk pembangunan jalan tol. Pemerintah menawarkan harga ganti rugi kepada pemilik lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan tol. Harga tersebut ditentukan berdasarkan nilai pasar tanah di daerah tersebut. Jika pemilik tanah tidak setuju dengan harga yang ditawarkan, maka dapat dilakukan negosiasi atau penyelesaian melalui jalur hukum. Kemudian mekanisme pasar selanjutnya yaitu sebagai konstruksi. Mekanisme pasar juga berperan dalam proses konstruksi jalan tol. Pemerintah memberikan kontrak kepada perusahaan konstruksi melalui proses lelang terbuka. Perusahaan dan menawarkan harga terbaik dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah akan mendapatkan kontrak untuk membangun jalan tol. 4. Peran sains. Sains digunakan dalam pengukuran dan perencanaan pembangunan jalan tol ini, termasuk dalam penentuan trase jalan tol yang optimal dan meminimalkan dampak lingkungan. Sains juga digunakan dalam teknologi konstruksi jalan tol seperti menggunakan material yang lebih tahan lama dan ramah lingkungan. 5. Peran komunikasi. Komunikasi yang baik dengan masyarakat sangat penting dalam mengatasi konflik pengadaan tanah. Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terkait dengan proyek pembangunan jalan tol ini. Selain masyarakat, pemerintah juga harus berkomunikasi dengan pihak terkait lainnya, seperti kontraktor dan lembaga pertahanan, untuk memastikan bahwa proses pembangunan jalan tol berjalan dengan lancar. Keenam, sumber rasionalitas. Sumber rasionalitas juga digunakan dalam memelihara pendekatan yang tepat dalam mengatasi konflik pengadaan tanah, seperti melakukan musyawarah dan negosiasi dengan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan jalan tol ini dilakukan dengan mempertahankan kepentingan masyarakat. 7. Pandangan terhadap alam dan lingkungan. Pembangunan jalan tol Padang Cincin didesain dengan berwawasan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif pada lingkungan sekitar dan memastikan bahwa pembangunan jalan tol ini dilakukan secara berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.